Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Bisa dimulai dari 26 paling bawah 126 bagian paling bawah. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita tata niat kita kembali, karena Imam Ghazali di kitab yang kita pelajari senantiasa mengingatkan agar niat dalam belajar khususnya betul-betul dijaga. Sampai seorang ulama beliau mengatakan, belajar itu sendiri dunia, kecuali bagi orang-orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Kalau seseorang belajar ilmu tetapi niatnya tidak ikhlas, itu bukan amal agama, itu bukanlah suatu ketaatan, bisa-bisa malah suatu kemaksiatan. Maka kita tata kembali niat kita belajar semata-mata mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 penyebab utama dari penyakit hati. Yang pertama, hasud, dengki, merasa iri hati dan benci bila ada orang mendapatkan kenikmatan, dan merasa senang bila ada orang lain terkena musibah. Penyakit hati tidak suka kalau saudara muslim mendapatkan kenikmatan. Hatinya susah bila ada saudara muslim mendapatkan kenikmatan, dan senang ketika umat Islam mendapatkan musibah. Yang kedua, riya, melakukan suatu aktivitas bukan karena Allah, tetapi mengharapkan adanya sanjungan dan pujian dari sesama. Beramal tidak karena Allah Ta'ala, tetapi karena manusia. Maka kemarin kita sampaikan, selama manusia hidup di dunia tidak akan pernah terbebas dari godaan syaitan, tidak akan pernah selesai yang namanya ujian. Awal-awal Islam memerlukan kesabaran menghadapi tantangan ujian dari orang-orang kafir. Ketika Islam sudah jaya, apakah ujian sudah berhenti? Belum. Bahkan ujiannya bisa dikatakan lebih berat. Apa ujiannya? Menjaga keikhlasan di dalam beramal. Ketika awal-awal dakwah dihidupkan, di mana banyak orang yang menentang, menjaga keikhlasan mudah, tetapi kesabaran inilah yang berat. Mampukah istiqomah atau tidak? Zaman sekarang di mana dakwah sudah diterima di mana-mana, ini pun ujiannya juga tidak kalah berat dengan zaman dahulu. Bisa dikatakan ini lebih berat lagi. Lebih beratnya di mana? Lebih beratnya menjaga keikhlasan dalam beramal. Dakwahnya murni karena Allah atau mengharapkan pujian dari sesama manusia. Kalau dahulu, jangankan 4 bulan, 3 hari saja
memerlukan pengorbanan yang begitu berat. Tapi zaman sekarang jangankan 3 hari, 4 bulan itu bukan dapat ujian yang berat, bukan dapat cacian dan yang lain, tapi malah mendapatkan sanjungan. Apakah ketika mendapatkan sanjungan hati kita masih tawajuh kepada Allah, ataukah tawajuh kepada pujian dari manusia? Yang ketiga, ujub atau memuji diri, menganggap bahwa dirinya lah yang paling mulia dalam segala hal. Nanti akan dibahas secara detail dalam pembahasan selanjutnya. Oleh karenanya, bersihkan diri dari sifat tersebut. Nanti Imam Ghazali akan menjelaskan satu persatu apa itu hasad, risikonya apa, dan bagaimana cara mengobatinya. Riya itu seperti apa, risikonya bagaimana, madaratnya apa, bagaimana cara mengobatinya, solusinya bagaimana, dan yang lain. Bila kita tidak dapat membersihkan hati dari 3 sifat tersebut, tentu untuk mengobati penyakit hati yang lain pun akan mengalami kesulitan. Kalau 3 penyakit ini belum mampu kita bersihkan, maka penyakit hati yang lain akan lebih sulit untuk dibersihkan. Meskipun dalam menuntut ilmu itu sudah ikhlas, tapi jangan menganggap hal ini sudah terlepas dari noda dan dosa. Apabila sifat hasud, riya, dan ujud masih menempel dalam diri kita, jangan merasa puas dengan belajar ilmu niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan merasa puas sudah bisa ibadah ikhlas karena Allah. Jangan merasa puas hanya dengan dakwah walaupun sudah ikhlas, kalau di dalam hati masih ada sifat hasad, riya, dan ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 hal yang dapat menghancurkan seseorang, merusak amal seseorang. Pertama, bakhil, kikir yang dituruti. 2, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, mengagumi diri sendiri. 3 perkara tersebut dalam hadis ini merupakan perusak moral seseorang, juga bisa merusak mental dan harga dirinya. Sekarang kita bahas satu persatu. Hasud. Hasad merupakan cabang dari syuh. Di hadis tadi 3 sifat yang membahayakan, yang mencelakakan seseorang ada 3. Pertama, syuh muta', bakhil yang dituruti. Hasud ini adalah hasil merupakan cadangan dari sifat bakhil. Syuh jeleknya melebihi bakhil. Ada bakhil, ada syuh. Ini mirip-mirip, bahkan lebih jelek syuh. Apa itu syuh? Sebab bila bakhil hanyalah untuk mempertahankan miliknya agar tidak dimiliki orang lain. Namun syuh atau syakhih, mereka yang punya sifat syuh, orang yang tidak rela kalau ada nikmat Allah yang Allah curahkan kepada pihak lain, padahal nikmat Allah itu disediakan untuk seluruh hambanya. Hasad, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ini diakibatkan karena di dalam hati ada sifat syuh. Bukan hanya bakhil, syuh. Kalau bakhil itu punya harta, tetapi karena cintanya kepada harta berat untuk dikeluarkan zakat, tidak mau menggunakannya untuk disedekahkan. Tapi ini kalau hasad, kalau bakhil punya harta, tetapi karena sifat bakhilnya, cintanya kepada dunia, dia berat hati untuk menunaikan hak Allah seperti zakat, menunaikan hak manusia seperti orang yang ingin berhutang minta bantuan. Namanya bakhil. Kalau syuh,
bukan pelit terhadap nikmat yang dia miliki, tetapi pelit terhadap nikmat yang ada di gudang Allah. Dia nggak punya ilmu, tetapi tidak ridho, hati tidak mau kalau orang lain diberi ilmu kalau dia tidak diberinya. Jadi kalau hasad itu bakhil mungkin agak dimaklumi karena nikmat dia bawa. Tapi kalau syuh itu nikmat bukan dia yang megang Allah, tetapi dia nggak setuju kalau nikmat ini tidak diberikan kepada orang lain. Syuh ini bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi bisa masuk dalam urusan agama. Hati tidak senang kalau kawannya diberi ilmu di atas dia. Hati tidak senang kalau kawannya dipilih menjadi ahli agama mengalahkan dia. Ini termasuk cadangan dari syuh. Bukan hanya urusan dunia, tetapi bisa urusan agama. Lihat tetap kawannya, anaknya hafid Quran, taat kepada orang tua, hatinya nggak cocok. Kenapa anak dia kok bukan anak saya? Ini namanya adalah syuh, lebih jelek daripada bakhil. Akibat penyakit syuh inilah wujudlah sifat hasad, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau iri ada beberapa macam. Yang pertama, kalau dia hanya ingin seperti itu tanpa mempertimbangkan nikmat yang dimiliki orang lain hilang atau tidak, ini masih agak mending. Jadi nanti mengharapkan nikmat dari orang lain atau mungkin hasad, sebenarnya bukan hasad, nanti istilahnya berbeda-beda, kami mirip-mirip dengan hasad. Kalau menghendaki nikmat orang lain hilang, entah dia dapat atau tidak, ini jelas jelek. Lihat kawannya hartanya banyak, dia enggak, hatinya sakit, pengen kekayaan kawannya hilang, baik dia dapat kekayaan itu atau tidak, ini jelek jelas. Pengen tidak senang kalau kawannya istiqomah dalam agama, baik dia bisa istiqomah atau tidak, ini jelek. Yang kedua, jelas ini nggak boleh. Yang kedua, kayak yang pertama tadi, yang penting itu jangan sampai kawan saya dapat nikmat. Saya dapat atau tidak itu nggak penting, yang penting jangan sampai kawan saya dapat nikmat. Ini jelas nggak boleh. Yang kedua, ingin dia dapat nikmat seperti yang didapatkan temannya, baik kawannya tadi dapat nikmatnya hilang atau tidak. Kawannya dapat mobil baru, kemudian hati kita pokoknya saya ingin punya mobil baru seperti dia, baik mobil kawannya nanti hilang atau tidak saya nggak mikir, yang penting saya punya nikmat sama seperti dia, nggak mau kalah saing dengan kawannya. Seperti ini urusan dunia nggak baik, urusan agama juga kurang baik, tapi masih mending dibanding yang pertama tadi. Yang ketiga, kalau ini yang diperbolehkan dan bagus. Kalau urusan agama bagus, kalau urusan dunia dicela. Apa itu? Pengen mendapatkan nikmat yang sama seperti temannya, tapi tidak ingin nikmat tersebut hilang dari kawannya. Kalau seperti ini, urusan dunia tidak baik, karena bercita-cita menumpuk dunia itu kurang bagus. Tapi kalau urusan agama itu dipuji. Lihat kawannya istiqomah dalam usaha dakwah, kita ingin bisa istiqomah seperti dia, dan kita berharap jangan sampai istiqomah kawan kita berhenti dari istiqomah. Kalau ini baik. Iri terhadap nikmat orang lain ada 3 macam. Yang pertama, iri yang penting nikmat kawannya hilang, entah dia dapat atau tidak dapat, ini jelek. Yang kedua, yang penting dia dapat, entah nikmat temannya hilang atau tidak, dia tidak mikir. Ini pun juga kurang bagus, tapi agak mending dibanding yang pertama. Yang ketiga, dia ingin dapat nikmat seperti kawannya, dan dia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari kawannya. Kalau urusan agama dipuji, tapi kalau urusan dunia tidak dipuji, tidak
Tapi boleh, tetapi kurang dipuji karena bercita-cita menumpuk dunia yang banyak ini tidak baik. Sebenarnya dalam istilah bahasa bukan hasad, tapi kalau dalam istilah kita ya mirip-mirip saja, hasad. Adapun orang yang hasud adalah mereka yang tidak senang kalau ada pihak lain mendapatkan nikmat dari Allah. Ia juga mengharapkan agar nikmat itu pindah ke tangannya. Dia ingin nikmat itu hilang dari kawannya, berpindah kepada dia. Sifat yang demikian itu merupakan puncak dari keburukan dan kejahatan moral. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Jagalah dirimu dari sifat hasud, sebab hasud akan meruntuhkan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Di awal sebelumnya tadi Imam Ghazali menyinggung, jangan merasa puas kamu sudah sibuk dalam amal agama ikhlas kalau di hati masih ada sifat hasad. Karena amal yang kamu kerjakan sebanyak itu, ketika masih ada sifat hasad, maka pahala amal akan hangus total gara-gara adanya sifat hasad yang ada dalam hati. Jangan merasa puas dengan sibuk belajar ilmu walaupun itu ikhlas, karena pahala belajar ilmu akan hangus gara-gara sifat hasad dalam hati. Jangan merasa puas dengan banyaknya ibadah walaupun penuh dengan keikhlasan, karena gara-gara sifat hasad pahala ibadah akan hangus. Jangan merasa puas dengan ibadah dakwah yang ikhlas kalau masih ada hasad dalam hati, karena hal itu akan menghanguskan pahala yang ada. Sifat hasud ini sama sekali tidak menguntungkan baik di akhirat maupun di dunia. Imam Ghazali ngasih nasihat, bahayanya hasud yang pertama adalah, kalau definisi hasud yang dicela, sangat tercela, adalah mengharapkan nikmat orang lain berpindah kepada dia. Ini paling jelek. Yang kedua masih jelek juga, mengharapkan hilangnya nikmat orang lain walaupun dia tidak mendapatkan. Ini pun juga jelek. Madorotnya hasad apa? Madorotnya yang pertama, pahala amal kebaikan kita yang kita lakukan dengan susah payah akan hangus, hilang semuanya gara-gara hasad. Madorot yang kedua, kerugian dari sifat hasad yang kedua, di akhirat sifat hasud sama sekali tidak menguntungkan baik di akhirat maupun di dunia. Di akhirat jelas ia akan menerima siksaan yang amat pedih. Sedangkan di dunia ia tidak bisa lepas dari melihat kenyataan adanya nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Nikmat itu bisa berupa ilmu pengetahuan, kekayaan, kedudukan. Karena orang yang hasud tentu akan merasa tersiksa melihat kenyataan tersebut. Maksudnya bagaimana? Orang itu kalau punya sifat hasad, siksaannya bukan hanya nanti di akhirat. Di dunia pun dia akan tersiksa seumur hidup. Setiap kali lihat kawannya mendapat nikmat yang lebih, dia sakit hati, sumpek hatinya. Itu juga merupakan siksaan dari Allah Ta'ala. Dan setiap saat seseorang pasti akan berjumpa dengan orang lain yang punya keistimewaan yang tidak dia miliki. Kalau orang itu punya sifat hasad, maka seumur hidup hatinya tersiksa, lebih-lebih nanti di akhirat. Di kerugian siksaan hasud itu, di dunia sudah tersiksa seumur hidup, di akhirat siksaan lebih berat lagi. Perlu diketahui sekarang madorot yang ketiga,
Perlu diketahui bahwa manusia tidak akan mencapai hakikat iman sebelum mencintai sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kerugian hasad yang ketiga, orang yang punya sifat hasad sebenarnya imannya belum sempurna. Jangan merasa bangga, saya sudah hebat, bisa ini, ilmu saya tinggi, dakwah saya banyak, ibadah saya banyak. Oh belum. Kalau masih punya hasad, sebenarnya iman itu belum sempurna. Obatnya bagaimana? Yang ketiga ini selain Imam Ghazali menceritakan madaratnya, juga menyampaikan obatnya. Rasa kasih sayang itu bisa ditunjukkan baik ketika seseorang menerima nikmat atau musibah dari Allah. Bukankah sesama muslim itu ibarat satu bangunan yang kokoh, yang satu dengan lainnya sangat kuat menguatkan, juga bagaikan tubuh, bila anggotanya yang ada anggotanya sakit, semua tubuh merasakannya. Cara mengobati sifat hasad bagaimana? Madarat yang ketiga, hasad, selama orang itu masih punya hasad, iman tidak akan pernah sempurna. Lalu bagaimana solusinya untuk menghilangkan sifat hasad? Bagaimana? Memperkuat rasa sayang kepada umat Islam, menanamkan rasa sayang kepada sesama muslim. Tanamkanlah bahwasanya saudara muslim itu saudara kita. Seluruh umat Islam bagaikan jasad yang satu. Tentunya kalau ada satu sakit, semuanya merasakan sakit, dan tentunya ingin saling memberi satu sama yang lain. Maka untuk mengobati sifat hasad dalam hati adalah memperkuat rasa kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Sebagaimana kita senang kalau kita ini dapat nikmat, maka iman kita tidak akan sempurna sebelum kita senang kawan kita mendapatkan nikmat seperti yang kita dapatkan. Tanda bukti sayang yang hakiki atau sifat seorang mukmin itu adalah mencintai untuk saudara muslimnya sesuatu yang dia inginkan untuk diri dia sendiri. Ketika dia ingin menjadi wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka sifat seorang mukmin seharusnya juga senang kalau kawan-kawannya ini menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Ringkasnya menanamkan sifat sifat sayang kepada umat Islam. Kita terbanyak bagaimana fadilah orang yang mencintai sesama muslim. Kalau dalam sifat-sifat 6 sifat para sahabat, kita kuatkan sifat yang keempat, ikramul muslimin. Hal itu akan mengobati hati yang hasad. Penyakit yang kedua tadi pertama hasad, yang kedua adalah riya. Apa itu riya? Yang dimaksud dengan riya adalah semua aktivitas yang dilakukan agar mendapatkan pujian dan sanjungan dari mereka. Riya merupakan syirik sirri. Gila kehormatan seperti itu adalah termasuk hawa nafsu yang diikuti. Disesuaikan dengan hadis tadi, 3 hal yang mencelakakan. Pertama, kikir yang dituruti, syuh yang diikuti. Akibat syuh wujudlah sifat hasad. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Termasuk bentuk mengikuti hawa nafsu adalah beramal bukan karena Allah, tetapi beramal karena riya. Beramal karena riya, dari mana ini wujudnya? Karena seseorang mengikuti nafsu dia. Karena gila kehormatan inilah banyak manusia mendapatkan kerusakan. Sebab pada dasarnya yang merusak umat manusia adalah manusia itu sendiri, bukan yang lainnya.
beliau ngasih nasihat, riya itu apa? Intinya beramal bukan karena Allah, tetapi beramal karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Apa risikonya ketika seseorang ini beramal bukan karena Allah? Dalam suatu hadis disebutkan, inna syahida yu'maru bihi yawmal qiyamah ilan nar fayaqulu ya rabbi istishhidtu fi sabilik fayaqulu Allah ta'ala qad aradta ayyuqala innaka syuja' wa qad qila dhalika wa dhalika ajruka wa kadhalika yuqalu lil 'alim wal hajji wal qal. Besok pada hari kiamat ada orang yang mati syahid, diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Lalu ia diproses, dia menjawab, ya Allah, mengapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Orang yang mati syahid diseret ke neraka. Maka dia bertanya, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Bukankah aku dulu sudah berperang membela agamamu? Aku mati di medan perjuangan. Lalu Allah pun menjawab, niatmu bukan untuk seperti itu. Kamu lakukan itu agar disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Maka kepahlawanan itulah yang merupakan pahala bagimu dikala gugur dalam peperangan. Imam Ghazali ngasih nasihat tentang madaratnya riya. Orang yang riya amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ingatlah suatu hadis di mana nanti orang yang secara zahir di dunia sibuk amal agama, gara-gara tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, akhirnya bukan dimasukkan ke dalam surga, tapi malah dimasukkan ke dalam neraka. Larangan ujub, takabur, dan fakhar. 3 sifat terlarang oleh Islam. Oleh karenanya wajib untuk dijauhi. Yang kedua tadi kaitan dengan riya. Madaratnya riya, amal tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka solusinya bagaimana? Dalam setiap amal kita harus memperhatikan keikhlasan di dalam beramal. Tiga sifat dilarang, ujub, takabur, dan fakhr, dilarang oleh Islam. Oleh karenanya wajib untuk dijauhi. 3 sifat tersebut penyakit yang sulit disembuhkan. Para dokter pun akan kesulitan menyembuhkannya. Penyakit ini ada dalam hati yang merasa lebih dibandingkan yang lain. Sifat penyakit hati yang pertama hasud, kedua riya, sekarang yang ketiga ujub. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang yang dihinggapi penyakit ujub biasanya muncul sikap keaku-akuan. Apa saja aku. Seringkali dia mengucapkan itulah aku, kalaulah tanpa aku, kalaulah bukan aku. Kalau tidak ada saya, maka mahalah saya tidak akan hidup. Andaikan bukan saya, tentu nggak bisa seperti ini. Ini semua gara-gara pengorbanan saya, usaha saya. Ini adalah akibat dari sifat ujub yang ada di dalam hati. Ucapan ini sama dengan ucapannya iblis, laknatullah alaih, tatkala ia membangkang perintah Allah agar sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Sifat ujub, takabur, sombong, ciri-cirinya apa? Sifat apa itu? Sifat merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ciri-ciri secara zahir, apa-apa menisbatkan kepada dirinya. Ini gara-gara saya, pengorbanan saya, ini usaha saya.
Apa-apa saya. Sifat seperti ini adalah sifatnya iblis laknatullah alaih. Efek sampingnya apa? Orang yang punya sifat seperti ini, maka nanti akan terjadi menentang perkara yang hak demi membela harga diri sendiri, demi menjaga martabat diri, kehormatan diri. Maka dia akan menentang suatu perintah, menentang perkara yang hak, sebagaimana iblis laknatullah alaih. Waktu itu ketika iblis diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam, ia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Ketika seseorang punya sifat ujub, takabur dan sombong, maka dia akan menentang kalau dia direndahkan derajatnya. Ciri-ciri takabur antara lain merasa lebih tinggi dalam segala hal dibanding yang lain. Di dalam majlis mereka merasa malu kalau pendapatnya dibantah, apalagi bila tidak dipakai. Juga ketika memberi nasihat dan ditolak, mereka marah-marah. Ciri-ciri kalau di hati ada sifat ujub, dirinya ini merasa dirinya ini orang yang hebat, orang yang baik. Ciri-cirinya apa? Di antaranya pengennya pendapatnya senantiasa diterima. Dia merasa tidak senang, merasa malu kalau usulannya tidak diterima, apalagi dibantah. Apabila dinasihati kok nggak didengarkan, dia marah. Nasihati nggak didengarkan, marah. Punya usul nggak diterima, sakit hati. Orang seperti ini menunjukkan di dalam hatinya ada sifat ujub, ada merasa dirinya adalah orang yang baik. Maka ajib didikan masih kita. Kalau dalam musyawarah usulan ditolak, kita ucapkan alhamdulillah. Apa rahasianya? Di antaranya untuk menjaga diri dari sifat ujub. Kalau diterima, astagfirullah. Apa hikmah di balik ini? Untuk menjaga hati supaya tidak ada sifat sombong, sifat dirinya orang yang hebat. Sesungguhnya anggapan kita terhadap orang lain itu lebih rendah, sebenarnya hanyalah menunjukkan kebodohan diri sendiri. Kepada siapapun kita tidak boleh merasa lebih baik. Seseorang kok merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ini menunjukkan dirinya ini adalah orang yang bodoh. Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Kita adalah manusia biasa yang serba dhaif dan khilaf. Untuk itu hendaknya kita punya tenggang rasa menghormati terhadap sesama. Tidak disebutkan di terjemahnya. Ada terjemah yang tidak dijelaskan. Kenapa orang yang merasa dirinya lebih baik dianggap orang yang bodoh? Karena hakikatnya orang yang mulia adalah orang yang punya derajat di sisi Allah. Hakikatnya orang yang mulia, orang yang hebat, istimewa di sisi Allah adalah orang yang ketika Israel datang dalam keadaan betul-betul mulia. Kita ini nggak tahu apakah masa akan datang lebih baik daripada sekarang, kita nggak tahu. Tidak tahu, memang kita dalam kebaikan, tapi apakah bisa istiqomah sampai akhir hayat, kita tidak tahu. Seseorang berani memvonis dirinya lebih baik daripada orang lain, itu suatu kebodohan. Karena belum tentu memang dia sekarang baik, dia jelek. Bisa jadi suatu saat, na'udzubillah, Imam Ghazali di sini mungkin nggak diterjemahkan. Nah, nanti di akhir nanti dijelaskan. Mungkin memang kita sekarang dalam ketaatan, dia dalam kemaksiatan, tapi Allah kuasa membalik keadaan. Orang yang sekarang taat besok maksiat, yang sekarang maksiat besok menjadi taat.
Allah Ta'ala sering kita dengarkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah ini yang menguasai hati manusia, membolak-balik hati manusia sesuka Allah Ta'ala. Orang yang hari ini cinta kepada agama, cinta kepada dunia kemaksiatan, dalam waktu sekejap Allah mudah, sangat-sangat mudah bagi Allah untuk merubah menjadi orang cinta kepada agama. Sebaliknya, orang yang cinta kepada agama sangat mudah bagi Allah, Allah cabut menjadi cinta kepada agama. Maka orang yang berani memvonis dirinya pasti lebih baik daripada orang lain, ini adalah suatu kebodohan. Maknanya sehebat apapun kita tidak layak untuk menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, walaupun terhadap orang yang ahli maksiat, walaupun kepada binatang, bahkan orang kafir. Bukan berarti kita merendahkan agama supaya hati tidak sombong, tetapi perlu kita iringi dengan husnudzon, baik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah Ta'ala, tapi jangan sampai menimbulkan kesombongan. Kalau sekiranya hati timbul putus asa, kita kuatkan baik sangka kepada Allah. Tetapi ketika terlalu besar kepala, hati mulai sombong, kita ingat akan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah kuasa mutlak membalik dari yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Berapa banyak dalam sejarah orang yang hari ini dalam kemaksiatan ternyata besok sudah menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Bukankah Sayyidina Umar keluar dari rumah niatnya membunuh Rasulullah, tetapi ternyata beliau malah dapat menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal yang berikut ini. Bila melihat anak kecil, hendaklah dilihat bahwa anak itu belum berbuat dosa sama sekali, tetapi diri kita tentu telah berbuat banyak dosa. Maka dengan demikian, maka anak kecil lebih baik daripada kita. Tetapi anak kecil belum balik, tidak tentu pasti bersih dari dosa. Kalau saya ini sudah balik, namanya manusia, pasti pernah berbuat dosa. Kalau anak kecil nggak ada dosa sama sekali, tentu dia lebih baik daripada saya. Bila melihat orang tua, hendaklah mempunyai perasaan bahwa mereka lebih dulu tinggal di dunia, lebih banyak melakukan ibadah kepada Allah. Maka tentu orang tua tersebut lebih mulia dan lebih baik dibanding kita. Bila melihat orang ahli ilmu, hendaklah dipandang bahwa ia lebih pandai dibanding kita. Bila melihat orang bodoh, hendaklah dilihat bahwa mereka melakukan kemaksiatan, kedurhakaan karena kebodohan semata. Tetapi kita yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah masih juga melakukan kemaksiatan. Tentu siksa Allah lebih besar dibanding siksanya kepada mereka yang bodoh itu. Kalau mereka orang kafir, hendaknya kita merasa tidak mengerti secara pasti, sebab boleh jadi esok pagi dia masuk Islam, lalu berbuat amal kebaikan dan menyebabkan dosanya terampuni. Adapun diri kita, na'udzubillah, bisa jadi kejahatan yang menutupi usia, yang akhirnya menjadi orang yang rugi. Ketemu orang kafir, bisa ingatkan akan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah kuasa, memang sekarang dia kafir, tapi Allah kuasa menjadikan dia hari besok menjadi seorang muslim yang menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Memang saya orang muslim, tapi Allah kuasa mencabut keimanan dari hati saya, sehingga mati tidak mengenal su'ul khotimah, na'udzubillah. Dan bila kita punya perasaan seperti di atas, niscaya sifat takabur akan sirna. Dalam pandangan Allah, kemuliaan seseorang adalah mereka yang mendapatkan keberakhiran yang baik, alias husnul khotimah. Padahal tentang husnul khotimah itu sendiri tak seorang pun tahu.
Hakikat orang yang beruntung adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan akhir seseorang bagaimana, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu tidak layak bagi seseorang untuk menyombongkan diri. Oleh karenanya maka takabur itu tentulah tidak perlu kita miliki. Apa artinya takabur? Bila nasib yang akan menimpa kita tidak kita ketahui secara pasti. Bukankah Allah punya sifat muqallibal qulub, memutarbalikkan hati manusia? Allah memang kehendak memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, juga berkenan menyesatkan mereka yang dikehendakinya untuk itu pula. Ringkasnya, sifat yang ketiga yang jelek adalah ujub, takabur, dan sombong. Tiga sifat ini dalam agama dicela. Efek sampingnya, resikonya ketika seseorang punya sifat ini apa? Akan seperti iblis, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sampai tingkatan tidak mau taat kepada perintah Allah, menentang kepada perkara yang hak. Solusinya untuk mengobati sifat ujub, sifat takabur, bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya melatih diri kita ini senantiasa melihat kebaikan orang lain, melihat kekurangan diri sendiri. Kalau tadi hasad, cara mengobatinya adalah memperkuat, melatih, meningkatkan rasa sayang kepada sesama muslim. Sifat riya, sifat sombong, sifat riya beramal karena orang lain. Bagaimana cara mengobatinya? Di antara caranya adalah senantiasa menjaga niat di dalam beramal. Kemudian yang ketiga, sifat ujub, takabur, dan sombong. Cara mengobatinya bagaimana? Melatih diri untuk senantiasa memandang kebaikan orang lain dan melihat kekurangan diri sendiri. Dengan seperti ini, tiga sifat tadi insya Allah dikit demi sedikit akan mudah terobati. Tapi kalau tiga sifat itu saja kita nggak mampu nangani, lalu bagaimana dengan sifat-sifat yang lain? Tentu akan lebih berat lagi. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala berkenan membersihkan hati-hati kita. Para ulama mengistilahkan at-takhliyah wa tahliyah. Pakai kha kemudian pakai ha. Takhliyah, pembersihan hati. Setelah hati bersih, kemudian tahliyah, dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Kalau kok sifat yang kotor dalam hati belum bisa dibersihkan, maka sifat yang baik dalam hati tidak akan bisa sempurna. Maka perlu membersihkan sifat-sifat buruk dalam hati, kita ganti dengan sifat-sifat yang baik. Sifat hasad, iri, dengki kita bersihkan, kita ganti dengan sayang terhadap sesama muslim. Sifat riya kita bersihkan, diganti dengan ikhlas beramal karena Allah Ta'ala. Sifat sombong, ujub, takabur kita bersihkan, kita ganti dengan memandang orang lain lebih baik daripada kita. Mungkin inilah yang termasuk yang dimaksud dari sifat da'i, tawaduk seperti bumi. Maksud tawaduk seperti bumi bagaimana? Di antaranya maksudnya merasa orang lain siapapun itu lebih baik daripada dia. Tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Bumi itu letaknya di bawah, yang lain berada di atas bumi. Maksudnya bagaimana? Anggaplah orang lain berada di atasmu semuanya. Tidak ada yang derajatnya di bawah kamu. Kamulah orang yang paling rendah derajat. Maka dulu pernah saya ceritakan, ada seorang ulama ahli fikih. Dia merasakan selama ini ibadahnya itu masih ada yang mengganjal dalam hati. Hati ini ada sesuatu sifat kotor, tapi nggak tahu bagaimana cara mengobatinya. Maka singkat cerita, dia berguru kepada seorang ulama. Maka oleh ulama tadi, untuk menghilangkan sifat sombong ujub,
belajar agama, belajar ilmu agama sungguh-sungguh dalam dakwah, dalam ibadah. Ini kalau nggak hati-hati, apalagi di zaman di mana orang-orang sama-sama semangat amal agama, maka nanti kalau nggak hati-hati akan kena sifat ujub. Beramal riya bisa jadi, ujub bisa jadi, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Saya ini loh orang yang hebat, ilmunya paling tinggi, kamu apa ilmunya rendah-rendah. Saya ini loh orang yang kalau setiap malam tahajud, kamu tiap malam bangkong terus. Saya ini loh orang yang istiqomah dalam dakwah, kamu nggak pernah istiqomah. Timbul sifat ujub. Bagaimana cara mengobatinya? Maka perlu senantiasa kita memandang orang lain dengan pandangan positif, melihat kebaikan orang lain, memandang kekurangan diri sendiri. Maka ulama-ulama dulu mereka mentarbiyah santri mereka tergantung penyakitnya masing-masing. Karena penyakitnya itu sombong. Nah, saya ceritakan beberapa pertemuan yang lalu, ulama ahli fikih, ulama hebat urusan ahli fikih, belajar kepada seorang ahli tasawuf. Karena memang hatinya bersih, tahu oh ini orang ini punya penyakit. Penyakitnya apa? Merasa dirinya lebih baik. Karena ilmu yang dia miliki, dia paling hebat. Sehingga dia merasa saya ini adalah seorang ulama, ilmu saya paling tinggi dibanding yang lain. Orang-orang adalah murid-murid saya. Tapi ini adalah ternyata suatu penyakit. Maka oleh gurunya ditarbiyah apa? Dihinakan sehina-hinanya. Dalam 1 tahun disuruh, nggak suruh ngaji. Ini seorang ulama, namanya ulama nggak perlu ngaji lagi. Maka dikasih tarbiyah, pendidikan apa? Suruh bersih-bersih WC seorang diri 1 pondok sendirian. Selama 1 tahun, nggak boleh ada yang bantu. Seorang ulama suruh jadi bagian kebersihan WC selama 1 tahun. Tahun kedua ditingkatkan, oh artinya sudah mulai sombongnya sudah mulai terkikis, mulai hilang. Ditingkatkan, maka bagian kebersihan masjid sendirian, nggak boleh ada yang bantu. Ditingkatkan tahun ketiga, bagian nyalakan lampu masjid. Setelah selesai 3 tahun suruh pulang. Di mondok 3 tahun itu nggak suruh belajar, nggak suruh ibadah. Kenapa? Cuman suruh bersih-bersih, suruh ini dan itu, nggak belajar. Ternyata ya inilah penyakit dia selama ini. Penyakitnya apa? Dia ahli ibadah, ahli ilmu, tapi terkena penyakit ujub. Maka perlu ditarbiyah. Tarbiyahnya bukan dengan sholat suruh belajar, tarbiyahnya adalah dengan dihinakan sehina-hinanya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala memilih kita menjadi orang yang bersih hati. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.